Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tasahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu sekalian, insyaallah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Karena nikmat kepada kita Islam, ya tentu salah satu ikhtiar kita untuk melihatnya, sehingga ketika ada kalanya dia berkurang maka kembali bertambah. Wasilahnya adalah hadir di dalam majelis taklim seperti kesempatan sore hari ini. Karena nanti kritik yaitu majelis taklim itu adalah Riyadhul Jannah. Pertama, karena memang di sini kita belajar bersama, saling mengingatkan tentang Islam. Nah, bicara tentang peringatan, ini makna peringatan bukan Islam ya Allah, peringatan itu tentang firman. Manusia kita tempatnya lupa, tempatnya lalai. Al-insan makan bisa berkata, tempatnya lupa, tempatnya salah. Kalau lupa menghina, kayak salah terus salah satu bentuknya lari. Lari dari lari itu lah. Kadang-kadang kita itu dilari bisa lari. Maka itulah Islam kemudian ketika Allah mendesain syariat ini begitu sempurna. Saya sering menyampaikan, bahkan sampai urusan ngatur bulan itu sudah diatur sebetulnya lupa kita mengiroh kita. Dan setiap waktu kita diingatkan ya Allah. Maka sholat juga mesti lima waktu diingatkan agar supaya kita tetap terhubung dengan Allah. Karena hakikatnya manusia itu senantiasa mendapatkan godaan dari syaitan, bahwa keadaan dirinya tidak pernah bersih, ada kontaminan bahasanya, polusi di sekitar kita. Ya, polusi dalam pengertian fisik dan yang lebih mesti diperhatikan adalah polusi rohani berupa maksiat, lebih-lebih ketika berkaitan dengan urusan polusi akidah. Ini banyak sekali. Maka diingatkan kita salah satunya dengan sholat yang 5. Maka saya pun pernah menyampaikan atau belum saya lupa, proses ilmu masuk ke dalam diri manusia itu melalui 3 tahapan. Yang paling luar itu lewat as-sudur. Sudur itu maknanya tidak secara bahasa, tapi bisa juga bermakna kesadaran. Dari kata sudur menurut kata sadar. Maka fungsi kesadaran manusia itu bagian paling luar dari pemahaman kita. Masih rawan setan masuk ke situ. Maka di surah An-Nas mesti apa sebelumnya dari ayat 40 ini kan surah 40 terutama yang mempunyai pengenkan ke sholat ini al-ladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu menimbulkan was-was, kebimbangan, kecemasan, kemudian keraguan-raguan ke dalam keadaan manusia, ke dalam kesadaran manusia. Sehingga kadang-kadang orang itu berpikir, oh betul ya ini rasional, masuk akal. Tapi sebetulnya itu jebakan setan. Dan mungkin belakangan kan muncul saya dengar, ya orang dari selatan itu dari selatan ngomong, apa gunanya sekarang banyak masih sekali, tapi tidak lebih manfaat kepada masyarakat sudah berbeda. Seolah-olah rasional, tapi bersuatu hubungan ini kalau masyarakat, yaitu pikiran-pikiran yang masih terpolusi oleh was-wasnya syaitan. Minal jinnati. Dan akhirnya yang ngomong gitu termasuk jenis
yang manusia gitu. Kemudian yang kedua, setelah lolos dari situ masuklah ke tahap kedua, namanya qalbu. Jadi dari kamar kalau masuk ke dalam hati. Qalbu secara organ namanya jantung. Jantung ada di dalam. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan ini sifatnya abstrak. Dia ada di otak kita, akal kita. Juga dari Imam Hanafi apapun itu lapisan jumlahnya. Tapi masuk di hati tidak aman. Maka diberi nama qalbu Islam. Dari kata tolak bulat dari membalik sesuatu yang awalnya di luar menjadi di dalam itu tolak. Maka seperti itulah sifatnya. Hati tidak pernah tetap. Kadang di semangat tidak ada. Bahwa macet. Tapi yang muncul malasnya lereng. Ya seperti itulah. Maka dia perlu terus dan terus dilakukan proses yang namanya tasbih nafas, dibersihkan, disucikan. Karena dia tidak pernah stay itu dari maksiat itu tidak pernah. Baik maksiat yang memang kita sengaja atau yang kita tidak sengaja, baik yang kita kenali atau yang tidak kita kenali. Maka yang pentingnya itu untuk kita bisa mengenali apa itu sesungguhnya maksiat salah satunya. Nah, ketika itu sudah dibersihkan, masuk ke tahap yang paling dalam. Kalau sudah masuk sini sudah hak, sudah bersih. Namanya lub. Tadi kita sudah lub. Senes lub itu lub. Jamaknya al-bab dari sisi. Maka orang yang keimanan yang mantap kata Allah, yang sudah mapan, itu adalah orang-orang yang termasuk kategori ulul albab, yang memiliki intisari di dalam dirinya. Karena intinya manusia itu kan akal ilmunya. Albab. Tapi itu bukan semata orang yang ilmunya banyak, hafalannya banyak, bukan itu yang dimaksudkan. Itu termasuk, tapi bukan hanya itu. Tapi Allah mensifatinya dengan apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia senantiasa ingat. Zikir bentuknya macam-macam. Zikir bagian kecil dari zikir. Takdir juga ingat terus dengan Allah. Pada saat berdirinya, pada saat duduknya, pada saat dia berlari, terus ingat. Itu kan bentuk lain dari tasbih nafas. Maka Allah mengatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah dengan segala itu aktivitasnya, hati menjadi nikmat, tenang di atas taat. Jadi maksud tenang berdoa tenang, ayo sampai ngantuk. Namanya mutma'innah nikmat. Maka ketika kita sholat yang baik seperti apa sholatnya? Cuma nikmat. Lalu nikmat, mutma'innah apa namanya? Apa istilahnya? Yang dikatakan nikmat, tenang itu sampai ngantuk-ngantuk. Berarti sholat itu mutma'innah dari ngantuk. Tenang di atas ketaatan. Meskipun mungkin gini, jauh hati kita akan mengantuk rasanya. Tapi tenang. Dan itulah sesungguhnya alamat bahwa kebarokahan itu ada pada diri kita. Maka saya orang menyampaikan barokah itu dari dalam badut seperti waktu pada saat duha. Katakan puncaknya duha jam 11 kira-kira. Dia di tengah padang pasir di pinggir oase minum air sampai warak. Untuk yang baju selalu keluar sampai warak. Setelah malam, dekem. Itu baru panas seperti apa gitu. Dengan mau maka kita orang-orang beriman ketika kenyang dengan apa? Air itu kan syariat. Kata bisa tadi ya kan simbolisasi syariat itu apa? Air. Karena syariat itu maknanya jalan menuju ke sumber air. Maka kalau kita banyak mengkonsumsi air dalam hal ini syariat kita, ilmunya, amalnya kita kerjakan,
Maka kita akan jadi seperti unta tadi Pak, kuatan istiqomah di jalan Islam. Meskipun suasananya orang enak, gelas, ya nanti sosok begitu-begitu tapi kita istiqomah. Dulunya yang bersama orang-orang soleh meskipun tidak menguntungkan sama sekali secara dunia, kecenderungannya juga selama mungkin, meskipun mungkin waktu membahayakan mungkin. Dan itu penting karena umat dari itu mengalami masalah karena mereka tidak apa istilahnya, mereka tidak memberikan perwaliannya, kesetiaannya kepada sesama mukmin, terpukau dengan janjian ini, apalagi yang sifatnya langsung berupa amplop, janji-janji karena citra yang demikian utama rakyat atau boro-boro. Tapi lupa bahwa sesungguhnya kecenderungan yang mungkin, perwalian yang mungkin itu hanya kepada yang mungkin juga, yang bertauhid kepada Allah, mendahulukan urusan Islam, bukan itu. Jadi ada kata yang berpengaruh itu. Dan kita sekarang sudah masuk bulan Muharram. Karena Muharram itu sesungguhnya bisa dimaknai sebagai apa? Saatnya kita untuk mu'ahadah. Dan ini kata Dr. Nasir Sulwan itu adalah tariqut taqwa, jalan menuju takwa. Memulainya dari mu'ahadah. Mu'ahadah itu kata ahad. Ahad itu janji. Jadi mu'ahadah itu adalah mengingat perjanjian. Kok bisa begitu? Muharram kok disebut mu'ahadah? Saya sampaikan tadi di depan bahwa Islam itu didesain sempurna. Segala hal yang ada di dalam itu cerita dulu peringatan. Termasuk ketika nongkrong bulan sudah luar biasa Allah. 12 ya jumlah bulannya, dan itu menetapkan Allah. Manusia tidak peduli muslim, tidak peduli kafir, setengah kafir, fasik, setahun di 12 bulan. Mau dihitung pakai bulan, mau dihitung pakai matahari 12 bulan. Yang menarik dalam karya Hijriyah, penamaannya sejak zaman Arab kuno ya seperti itu, sebelum Nabi itu seperti itu. Yang 10 bulan itu kaitannya dengan musim. Maknanya Jumadil awal, Jumadil awal, dan kata musim dinginnya awal. Jamadil itu maknanya pun Jumadil itu maknanya apa? Proses itu cair, berarti sudah masuk mulai musim semi. Nah, kalau Ramadan itu panas, berarti mulai masuk musim panas. Untuk dan waktunya orang duduk-duduk saking panasnya. Tapi dengan cara setia itu yang tidak ada kaitan sama musim itu cuma 2 bulan. Dan itu mungkin yang harap kalian beri Muharram dan Dzulhijjah tidak ada. Ditafsirkan sebagai nama musim itu tidak bisa. Tapi itu satu ikram untuk kita dalam kaitannya urusan kita dengan Allah, dengan akhirat kita. Seolah-olah Allah memberikan pesan kepada kita. Yang namanya tahun perjalanan waktu itu ada awal, ada akhir. Maka semua makhluk, dan waktu adalah makhluk, punya awal, punya akhir. Yang tidak punya awal, azal, tidak punya akhir, abadi hanya Allah saja. Maka kita ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya kita dengan apa? Lahir. Awalnya kita, akhirnya dengan mati. Semua sepakat kan pasti ngalamin semua. Kalau dia tidak lahir, tidak jadi manusia, enggak lahir. Jadi lahir hidup pasti mati, tidak bisa kita. Meskipun diusahakan kayak apapun itu tetap mati. Si paling jauh umurnya kan Nabi Ibrahim 1 milenial, 1000 tahun. Itu orangnya kok zaman saat ini udah bosan gitu. Jangan bayangkan dengan 1000 tahun Pak. Umur 100 itu bingung kan kalau mesin itu kan. Dulu ada seorang pekabe, dan saya urus bingung, udah jalan gitu terus. Ngomongnya ukur Pak, karena orang boleh
ini. Artinya saya bayangin Zulhijjah sudah saya sampaikan kemarin. Saatnya kita mengingat seperti nombor untuk berbuka dan bekal terbaik adalah takwa. Wajah serbadu fa'il khair zadi takwa. Muharram maknanya kan dari kata yuharimu takriman wa haraman, yang dimuliakan. Seolah-olah Allah itu memberikan informasi kepada kita bahwa kita yang mengawali hidup dengan lahir itu dimodali dengan keadaan yang paling mulia. Waqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan bukan sekedar itu, bahkan ditegaskan lagi oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan bayi yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu kan dimaknai juga suci. Maka dinamai zakat fikri atau fitrah. Maknanya manusia lahir dalam keadaan suci, bersih. Dan semua yang suci dan bersih pasti mulia. Bersihnya karena apa? Mulianya karena apa? Ya, karena memang dia lahir dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali, murni. Lahir dalam keadaan murni. Maka dari kata murni itu Allah menuntut semua amal mesti kholis. Kholis itu kan maknanya murni. Nama lainnya ikhlas. Ketika amal itu ikhlas pasti diterima oleh Allah. Dan itu latihan menuju ikhlas itu tantangannya. Ya tidak boleh putus asa, juga tidak boleh suudzon. Bismillah pokoknya latihan terus. Dengan terus dilakukan insya Allah menjadi ikhlas. Karena ikhlas itu juga dari kata kholas. Kholis, kholas. Kholas itu maknanya kelas. Maka dengan beli kurma di sekitar mesin apel Surabaya, kok pun mepet kurma sing saya mesti dikatakan kholas, kholas, kholas. Apa maknanya kholas? Saya telah dan berbohong. Maka ketika diulang dan diulang terus di pabriknya, kota pertama saya tidak pemikiran itu minggu ya. Kalau sangat seringnya kita keluarkan, lama-lama jurus mulu pokoknya lupa dengan itu akan masalah. Saya kembali lagi, mulianya karena dia murni, bersih, suci, tidak dosa. Karena memang Islam tidak mengenal yang namanya doktrin dosa turunan, itu tidak ada. Itu tetangga sebelah, biarin aja. Dan setiap yang lahir dalam akidah Islam, dan peduli bapaknya kiai atau bapaknya kafir, semuanya suci, punya potensi kebaikan, punya potensi ketakwaan yang sama. Kenapa? Ya karena di alam ruh Bapak Ibu sekalian, kita semua itu sesungguhnya sudah mengikat janji dengan Allah. Maka fitrah itu maknanya kan kecenderungan cetakan, ciptaan maknanya. Nah, makna lainnya sebagai fitrah itu apa? Ulama sepakat fitrah itu Islam. Islam itu apa? Karena manusia itu pasti cetakannya itu cenderung kepada Islam. Bahkan dia kemudian kok tidak condong kepada Islam, dan itulah musuhnya berhubungan itu jadi setan Allah diwas bisufi sudulinas, mengkontaminasi kita, memunculkan keraguan, kebimbangan dan seterusnya. Maka Islam buktinya apa? Bayi lahir tidak ada kami pasok kami boleh bertanya samsong lawan kami, tapi bayi tidak ada mau bertanya samsong lagi jatuh berbuat bayi ya karena sesungguhnya itu begitu. Maka untuk kita insya Allah tidak usah soleh Pak, istimewa itu mesti kami begitu. Bukan usah soleh. Cuma pertanyaan setelah bangun apa yang dikerjakan? Ada yang memaksa pengalaman jadi baik itu lagi. Ada yang memaksa dirinya untuk berdiri pada saat malam itu mau bantu
dia masing-masing. Tapi artinya itu hanya salah. Bagi anak-anak belum balik, tidak ada benar musik, tidak mungkin bisa musik. Nomor dua sama kalau kalau dulu di tahu cerita, nomor yang aku cerita, tapi itu cerita. Karena memang mereka jujur bersih. Orang tuanya, lingkungannya yang jadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lagi. Sehingga akhirnya semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Allahumma amin. Ini kalau sekalian kita masuk waktunya sholat isya. Lagi-lagi hadis kalau kita sudah lagi atas sudah baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.